Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan saya yang di sini sebagai pemandu pada presentasi kali ini. Jadi moderator dan pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Faliza Anasya, NPM 2413025046, dan rekan kelompok saya. Saya Sania Ahli Fajri dengan NPM 2413025020 sebagai pemateri kedua. Saya WMP Aveldo dengan NPM 2413025052 sebagai pemateri ketiga. Saya Nelan Anggraini dengan NPM 2413025024 sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini kami akan membuat video untuk presentasi proyek akhir dari pemrograman berbasis objek kami, yaitu di sini kami buat mini game snack berbasis OOP yang di sini game kita itu bernama Snack Power. Di sini dosen mata kuliah kami diampu oleh Ibu Rafika Rizalita, MPDT. Baik, langsung saja. Jadi latar belakang dari game Snack Power kami ini itu perkembangan teknologi ini yang semakin pesat mendorong kebutuhan akan perangkat lunak yang struktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Jadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak itu adalah Object Oriented Programming atau OOP. Pendekatan ini itu memungkinkan program dibangun berdasarkan konsep kelas dan objek sehingga kode program menjadi lebih terorganisir, mudah dipelihara, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk memahami penerapan OOP secara nyata, itu diperlukan proyek yang mampu mengintegrasikan konsep-konsep dasar pemrograman dalam sebuah sistem. Salah satu media yang efektif untuk tujuan tersebut itu adalah pengembangan game sederhana. Game tidak hanya melibatkan logika pemrograman, tapi juga pengelolaan data, pengelolaan input, serta pengaturan alur program secara terintegrasi. Minigame snack kami ini dipilih karena merupakan permainan klasik yang sederhana namun efektif untuk mengimplementasikan konsep-konsep OOP. Jadi dalam game ini itu terdapat beberapa objek utama seperti snack, food, dan game yang dapat direpresentasikan dalam bentuk kelas. Jadi oleh karena itu, pengembangan mini game snack ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang membantu mahasiswa memahami penerapan OOP secara praktis dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari pengembangan kami ini itu untuk merancang dan mengembangkan mini game snack 2 dimensi berbasis Object Oriented Programming dan menerapkan konsep kelas, objek, atribut, metode, inheritance, polymorphism, dan abstraction dalam pembuatan game. Mengimplementasikan fitur utama game seperti pergerakan ular, makanan acak, sistem skor, pertambahan panjang tubuh, dan kondisi game over. Mengembangkan fitur pendukung seperti efek suara, tema permainan, power up, dan menu permainan untuk meningkatkan tampilan serta fungsionalitas game. Manfaat pengembangan game kami ini itu yang pertama bagi siswa itu untuk menambah pemahaman tentang konsep OOP melalui praktik secara langsung, menambah keterampilan dalam menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk mengembangkan aplikasi yang interaktif. Bagi pengguna itu untuk menyediakan permainan sederhana yang dapat digunakan sebagai sarana hiburan, memberikan pengalaman bermain yang interaktif melalui berbagai fitur dan efektif yang tersedia dalam permainan. Selanjutnya, bagi pembelajaran, itu menjadi media pembelajaran yang menarik untuk memahami konsep OOP, membantu menghubungkan teori pemrograman dengan implementasinya dalam sebuah proyek nyata. Bagi pengembangan sistem, itu menghasilkan rancangan game yang terstruktur dan mudah dikembangkan
menjadi dasar untuk pengembangan game atau aplikasi yang lebih kompleks di masa mendatang. Baik, selanjutnya deskripsi game. Jadi game kami ini yang dikembangkan adalah mini game snack 2 dimensi yang dapat dimainkan pada perangkat desktop dengan menerapkan konsep OOP. Permainan ini itu mengharuskan pemain mengendalikan seekor ular menggunakan tombol arah pada keyboard, yaitu tombol atas, bawah, kiri, dan kanan. Pada awal permainan, ular memiliki ukuran yang pendek dan skor pemain bernilai 0. Tujuan utama dari permainan ini itu untuk mengarahkan ular untuk memakan makanan yang muncul secara acak di area permainan. Setiap makanan yang berhasil dimakan akan menambah panjang tubuh ular serta meningkatkan skor permainan. Semakin panjang tubuh ular, tingkat kesulitan permainan juga akan meningkatkan karena ruang gerak menjadi lebih terbatas. Permainan ini akan berakhir game over apabila ular menabrak dinding pembatas atau bagian tubuh sendiri. Selain fitur dasar tersebut, game ini juga dirancang untuk mendukung pengembangan fitur tambahan seperti berbagai jenis makanan dengan efek khusus, sistem skor, dan mekanisme permainan yang lebih interaktif. Pengembangan mini game snack ini juga bertujuan sebagai media pembelajaran untuk menerapkan konsep-konsep dasar OOP seperti kelas, objek, atribut, metode, dan interaksi antar objek dalam membangun sistem permainan yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Baik, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan bab 2 yaitu analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan itu dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang harus tersedia pada sistem serta kebutuhan pendukung agar game dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan dalam pengembangan mini game snack ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional itu merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau layanan yang harus tersedia di sistem. Nah, pada mini game snack ini sistem harus mampu memberikan berbagai fungsi yang mendukung jalannya permainan sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan game sesuai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kebutuhan fungsional yang pertama yaitu sistem dapat menampilkan menu utama permainan. Yang kedua, sistem dapat memulai permainan ketika pemain memilih menu start game. Yang ketiga yaitu ada sistem dapat menerima input dari keyboard. Yang keempat, sistem dapat menampilkan makanan pada posisi acak di area permainan. Yang kelima, sistem dapat menambah panjang tubuh ular setelah berhasil memakan makanan. Yang keenam, sistem dapat menghitung dan menampilkan skor pemain secara real time. Yang ketujuh, sistem dapat mendeteksi tabrakan antara ular dengan dinding maupun tubuhnya sendiri. Yang kedelapan, sistem dapat menampilkan kondisi game over ketika terjadi tabrakan. Yang kesembilan, sistem dapat mengelola berbagai jenis makanan khusus yang memberi efek tertentu kepada pemain. Dan yang ke-10, sistem dapat mengulangi permainan setelah pemain memilih untuk bermain kembali. Yang selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem, performa, dan karakteristik teknis yang mendukung jalannya permainan. Nah, kebutuhan ini tidak berhubungan langsung dengan fungsi utama sistem, tetapi sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna saat bermain. Yang kebutuhan non-fungsional yang pertama, game memiliki antarmuka yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua, sistem mampu merespon input keyboard dengan cepat tanpa mengalami keterlambatan yang signifikan. Yang ketiga, permainan dapat berjalan dengan stabil tanpa mengalami error selama proses bermain. Yang keempat, program dikembangkan menggunakan konsep OOP agar struktur kode lebih terorganisir. Yang kelima itu sistem memiliki struktur program yang mudah dipelihara, diperbaiki, dan dikembangkan pada versi berikutnya. Yang keenam, game dapat dijalankan pada perangkat desktop dengan spesifikasi standar tanpa membutuhkan sumber daya yang tinggi. Nah, yang selanjutnya ada use case
ada perancangan sistem. Jadi perancangan sistem pada mini game snack yang sudah kami buat ini ada 4. Yang pertama yaitu ada use case diagram. Agak di zoom dikit. Di zoom. Yang pertama ada use case diagram. Diagram ini menggambarkan hubungan antara pemain dengan sistem game yang sudah kami buat. Di use case ini ada satu aktor yaitu pemainnya. Pemain menjadi pengguna yang akan menjalankan seluruh fitur yang ada di dalam game. Jadi aktor ini pemainnya itu yang pertama bisa melihat menu utama. Setelah itu pemain dapat memilih tema, kemudian bisa memilih papan rintangan dan jenis ularnya. Setelah itu pemain bisa memulai permainan. Nah, jadi pemain bisa menggerakkan ularnya, mengendalikan ularnya itu menggunakan keyboard. Nah, selama permainan berlangsung, pemain akan menemukan beberapa objek yaitu makanan dan bom. Nah, jika ular memakan makanan, maka skor akan bertambah dan beberapa makanan juga memberikan efek khusus. Sedangkan mengenai bom, pemain bisa langsung game over. Nah, setelah permainan selesai, sistem akan menampilkan skor akhir dan pemain dapat memilih untuk mengulang permainan kembali. Jadi use case diagram ini menunjukkan apa saja aktivitas yang bisa dilakukan pemain saat menggunakan game. Yang kedua yaitu ada kelas diagram. Jadi kelas diagram ini menunjukkan komponen-komponen penyusun game beserta tugasnya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada kelas game berfungsi untuk mengatur jalannya permainan. Kemudian ada kelas snack itu mengatur pergerakan ular. Food dan boom, kelas food dan boom itu mengatur objek yang muncul. Kemudian ada kelas board itu mengatur area permainan. Dan kelas theme atau tema itu mengatur tampilan visual. Jadi di kelas diagram ini memiliki tugasnya masing-masing sehingga programnya itu lebih mudah dan lebih rapih. Yang selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram. Nah, activity diagram ini menjelaskan alur jalannya permainan. Jadi permainan itu dimulai dari menu utama, kemudian pemain memilih pengaturan dan menekan start game. Setelah permainan berlangsung, sistem akan mengecek makanan, bom, dan tabrakan yang terjadi. Nah, jika ular itu menabrak dinding atau tubuhnya sendiri atau rintangan, maka permainan berakhir dan muncul tampilan game over. Nah, setelah muncul tampilan game over, pemain bisa memilih ingin kembali bermain game atau ke menu utama. Yang selanjutnya ada struktur menu. Nah, jadi di struktur menu ini menunjukkan urutan halaman yang ada di dalam game, dimulai dari menu utama. Nah, di menu utama itu pemain bisa memilih tema, kemudian memilih board, kemudian bisa memilih bentuk ularnya dan melihat informasi makanannya. Setelah itu pemain bisa memulai game. Nah, setelah game memulai, pemain itu bermain. Jika pemainnya itu menabrak rintangan yang ada di dalam game, akan melakukan game over. Nah, di tampilan game over itu bisa main lagi atau kembali ke menu utama. Jadi dengan perancangan sistem ini dibuat agar seluruh fitur dan alur permainan itu dapat tersusun dengan baik sebelum game dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Nova dan juga Sani yang telah menjelaskan bagian bab 1 dan bab 2 dengan sangat baik. Selanjutnya kita ke bab 3, bagian implementasi dan juga demonstrasi nanti. Jadi sebelum masuk ke pemateri terakhir atau presentasi terakhir, kita akan mendemonstrasikan game kita secara singkat saja nanti. Oke, selanjutnya di bab 3 ada implementasi. Yang pertama ada lingkungan pengembangan. Jadi game Snack Power ini adalah sebuah game 2 dimensi seperti yang sudah dijelaskan tadi, mini game snack 2 dimensi, yang dimana
implementasinya sendiri, lingkungan ini berperan penting untuk mendukung proses perencanaan, pengkodean, pengujian, dan implementasi sistem. Nah, perangkat keras yang bisa digunakan untuk menjalankan game ini, komponen, itu ada prosesor dengan spesifikasinya Intel Core i3 atau sampai i7. Mungkin kalau di Ryzen bisa pakai Ryzen 3 7320U, RAM-nya minimal 4 GB, penyimpanannya minimal 10 GB, keyboard sebagai media input permainan, dan monitor untuk menampilkan antarmuka game. Untuk perangkat lunaknya sendiri, software yang kami gunakan di sini ada VS Code untuk editor kode program, lalu ada Google Chrome untuk menjalankan dan juga menguji kodenya tadi, Grao.io untuk membuat diagram perencanaan sistem untuk perancangan, HTML5 membuat struktur halaman game antarmukanya, CSS mengatur tampilan antarmuka game, JavaScript mengimplementasikan logika permainan, GitHub menyimpan mengelola source kode dan juga publikasi game. Oke, ini sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada struktur proyek, di mana struktur mini game Snack Power ini disusun dengan membagi program ke dalam beberapa file sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tujuannya adalah agar kode lebih rapi, mudah dipahami, dan memudahkan proses pengembangan maupun perbaikan program. Ini adalah gambar dari struktur filenya, penjelasannya. Indeks HTML digunakan sebagai halaman utama yang menampilkan permainan. CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak game. Game.js berfungsi mengatur jalannya permainan secara keseluruhan. Snack.js digunakan untuk mengatur pergerakan dan pertumbuhan ular. Food.js merupakan kelas dasar untuk seluruh jenis makanan dalam permainan. Lalu ada red food, blue food, green food, yellow food digunakan untuk mengatur jenis makanan beserta efek yang akan diberikan nantinya. Bomb.js digunakan untuk mengatur objek bom yang dapat menjadi rintangan bagi pemain. Food Manager.js bertugas mengatur kemunculan makanan di area permainan. Board.js digunakan sebagai dasar arena permainan, normal, dan obstacle, yaitu ada normal board dan juga papan rintangan nantinya. Selanjutnya ada scoreboard digunakan untuk menampilkan dan mengelola skor permainan. Power Up Timer.js digunakan untuk mengatur durasi efek yang didapat dari red food, blue food, yellow food, green food tadi. Selanjutnya ada Theme.js digunakan untuk mengatur tema atau tampilan permainan. Dan juga ada folder audio digunakan untuk menyimpan file suara yang digunakan dalam permainan. Satu lagi ada folder asset, di mana folder asset itu untuk menyimpan gambar-gambar yang digunakan dalam game Snack Power ini. Selanjutnya ada implementasi konsep OOP. Yang pertama ada encapsulation, di mana encapsulation ini diterapkan pada kelas Snack dengan menyimpan data yang berkaitan dengan kondisi ular. Misal kayak posisi tubuhnya saat jalan, lalu arah pergerakannya dan status pertumbuhan ke dalam satu kelas. Data tersebut kemudian dikelola melalui metode yang tersedia seperti move, grow, dan get head. Dengan demikian, setiap objek ular dapat mengelola data dan perilakunya sendiri secara terorganisir. Jadi secara tidak langsung kayak gerakan dari mulai kepala, badan, ekor, setelah memakan juga itu sudah dikelola dengan sendirinya dengan kode dari encapsulation ini. Selanjutnya ada inheritance atau turunan. Ini diterapkan pada kelas red food yang mewarisi atribut dan metode dari parent kelas food. Ini turunan, jadi kita ada satu kelas, nggak cuma di food. Jadi misal satu kelas itu ada di kelas food, turunannya tadi ada red food, blue food, yellow food, green food, ada bomb juga. Nah, selain di kelas food, ada juga di kelas board, di mana di sana ada normal board dan juga obstacle board. Selanjutnya, 3 ada polymorphism, di mana polymorphism ini diterapkan melalui metode apply effect. Metode ini berasal dari kelas food, kemudian di-override oleh setiap jenis makanan pada kelas red food. Nah, metode tersebut digunakan untuk mengaktifkan efek resize selama 5 detik. Ini tidak cuma hanya pada red food, tetapi juga dengan food yang lain seperti blue food, yellow food, dan green food. Begitu juga dengan bomb. Dan juga ada nyawa 3 itu menggunakan polymorphism juga. Selanjutnya ada abstraction. Nah, diterapkan pada kelas food yang berfungsi sebagai kelas dasar bagi seluruh jenis makanan. Nah, kelas ini menyediakan atribut dan metode umum yang digunakan oleh kelas turunannya. Detail implementasi efek makanan tidak dituliskan pada kelas food, tetapi diserahkan pada masing-masing kelas turunan melalui proses override method. Jadi, kalau dari kelas food, dia hanya menampilkan makanan-makanannya saja.
untuk bagian efek dan juga implementasi efeknya itu diserahkan kepada kelasnya masing-masing. Seperti red food itu kelasnya red food, blue food, yellow food, dan green food. Begitu juga dengan Bo. Selanjutnya ada implementasi fitur utama, menu utama. Menu utama ini merupakan halaman utama dari game Snack Power kami. Halaman utamanya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya ada pergerakan ular. Nah, pergerakan ular di dalam game kami ini bisa menggunakan tombol panah yang ada di keyboard atau juga dengan bisa klik WASD pada keyboard. Selanjutnya ada sistem makanan dan power up. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, game ini menyediakan beberapa jenis makanan yang memiliki efek berbeda ketika dimakan oleh ular. Makanan bisa akan menambah skor dan panjang tubuh ular. Sedangkan makanan khusus akan memberikan efek tertentu seperti seal, perlindungan, slow motion, selanjutnya ada speed boost, kecepatan, dan juga skor ganda atau double score. Nah, ini tadi, ini ada red food nanti akan diwakili oleh pisang merah, blue food itu slow motion itu apel, yellow food itu speed boost itu pisang kuning, dan juga green food itu nanti double score akan diukir oleh gambar nanas. Dan vote normal hanya menambah skor dan panjang ular. Selanjutnya ada sistem board dan rintangan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan untuk board tadi, kita ada dua. Yang pertama ada normal board tanpa adanya rintangan, dan yang kedua ada obstacle board atau papan rintangan. Jadi di gameplaynya nanti harusnya, di gameplaynya nanti ada rintangan-rintangan yang seperti ini, di mana jika menabrak dia akan langsung mengurangi nyawanya, dan jika nyawanya habis dia akan langsung game over. Selanjutnya yang kelima ada sistem skor nyawa dan level. Nah, di sini terlihat setiap pengguna yang login dia itu akan punya rekornya sendiri, berapa rekor terbanyaknya. Tetapi dia tidak bisa melihat rekor dari orang lain karena ini tidak terhubungkan ke database. Jadi di sini ada skornya saat dia bermain, selanjutnya ada rekor yang pernah dia capai, selanjutnya juga ada nyawanya, ada 3 nyawa. Nah, untuk sistem nyawa sendiri itu saat dia memakan bom, nyawanya akan berkurang 1 atau menabrak jika dia di obstacle board. Tetapi jika dia menabrak dinding atau mungkin tubuhnya sendiri, itu akan langsung game over. Oke, selanjutnya ada sistem tema dan skin ular. Nah, game Snack Power ini menyediakan pilihan tema itu ada 4, ada galaksi, awan, hutan, dan laut. Selanjutnya ada ularnya ada 3 pilihan, ada Magma Dragon, Cybernetic, dan Ghostly. Nah, selanjutnya ada game over. Ketika ular menabrak dinding, saat game over itu akan muncul seperti ini. Skor yang didapat, berapa, rekornya, terus ada button untuk main lagi atau juga bisa kembali ke menu utama. Audio permainan yang digunakan supaya gamenya tidak bosan, bisa saat play game, saat game sedang berjalan, dan juga saat makan food. Nah, ini tadi untuk penjelasan dari bab 3. Kita akan ke demonstrasinya sedikit. Ini adalah struktur dari codingan kami seperti yang sudah dijelaskan tadi. Strukturnya ada folder aset, arena. Aset ini untuk gambar-gambar itu ada arena, ada background, ada cybernetic untuk ular, ghostly ya ularnya juga, Magma Dragon juga ular. Selanjutnya ada audio. Setelah audio ada bahasa pemrogramannya. Di sini kami menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Oke, kita langsung ke implementasi gamenya. Nah, di sini seperti sudah dijelaskan ada pilihan tema, bisa pilih tema yang ada 4 seperti yang tadi. Papannya bisa papan rintangan atau biasa. Lalu untuk ularnya bisa dipilih ada 3, satu cybernetic aja, lalu pilih hutan. Kita mulai bermain. Oke, tampilannya seperti ini. Jika nanas itu double score, apel itu slow, dan saat
makan bom, nyawa berkurang, pisang, itu speed boost, nah ini skill. Dan makan bom, nyawanya tidak berkurang. Oke. Ini game overnya. Di sini terlihat menampilkan skor, rekor yang pernah didapat, nyawa, levelnya. Saat game over bisa main lagi atau kembali ke menu utama. Oke. Mungkin sekian dari bab 3. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, lanjut ke bab 4, pengujian dan hasil. Pada tahap pengujian, kami menggunakan metode black box testing. Metode ini berfokus pada pengujian fungsi-fungsi sistem tanpa melihat kode program yang digunakan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap fitur yang telah dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang sebelumnya. Pengujian dilakukan menggunakan browser Google Chrome pada perangkat desktop dengan mencoba seluruh fitur yang tersedia dalam game. Beberapa fitur yang diuji meliputi menu utama, pemilihan tema, pemilihan board, pemilihan skin ular, pergerakan ular, sistem makanan dan power up, sistem skor, level, nyawa, deteksi tabrakan, game over, fitur bermain kembali, hingga audio permainan. Nah, berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur berhasil berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menu utama dapat ditampilkan dengan baik, tema dan board dapat dipilih sesuai keinginan pengguna, serta permainan dapat dimulai dan dijalankan tanpa kendala. Selain itu, fitur makanan khusus juga berhasil memberi efek sesuai fungsinya. Red food memberi efek silent, blue food memberi efek slow motion, yellow food memberi speed boost, dan green food memberi efek double score. Sistem juga mampu mendeteksi tabrakan dengan dinding, tubuh ular, maupun rintangan secara akurat sehingga kondisi game over dapat berjalan dengan benar. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa game yang kami kembangkan telah memenuhi tujuan pengembangan yang direncanakan. Seluruh fitur utama berjalan dengan baik, sistem cukup stabil, dan penerapan konsep OOP membuat struktur program menjadi lebih modular serta mudah dikembangkan di masa mendatang. Yang selanjutnya bab 5 atau penutup. Ya. Nah, berdasarkan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mini game snack berbasis OOP berhasil dikembangkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Game ini mampu menerapkan konsep-konsep OOP seperti penggunaan kelas dan objek sehingga struktur program menjadi lebih terorganisir, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan kembali. Fitur-fitur utama seperti menu permainan, pergerakan ular, sistem makanan dan power up, pilihan tema dan board, sistem skor, level, serta kondisi game over juga telah berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman bermain yang interaktif. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, game ini masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur high score, pilihan tingkat kesulitan, variasi rintangan dan power up yang lebih beragam, serta pengembangan metode permainan baru agar pengalaman pengguna menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah yang dapat kami paparkan dari proyek akhir kami mengenai mini game yaitu Snack Power berbasis OOP
Game ini dibuat sebagai bentuk penerapan konsep OOP dalam pengembangan game sederhana yang interaktif dan mudah dipahami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen atas bimbingan yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Saya mewakili kelompok saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dalam presentasi kami maupun hasil dari tugas akhir kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.